Perkenalkan, nama saya Niko Maudisi Sinta Lestari, NIM 180111026. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis sistem informasi manajemen pada perusahaan Gojek. Jadi, yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua mengenai proses manajemen, yang ketiga mengenai bagian dari sistem informasi manajemen, yang keempat mengenai sistem informasi manajemen di perusahaan Gojek, dan yang terakhir mengenai komponen sistem informasi manajemen di perusahaan Gojek. Oke, langsung saja. Dari yang pertama yaitu part 1, pendahuluan. Gojek merupakan salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Gojek telah mengubah masyarakat Indonesia menggunakan transportasi umum karena masyarakat Indonesia selalu mengikuti tren yang ada pada era digital ini. Seperti layanan transportasi umum yang bisa dipesan di mana saja melalui aplikasi dengan mudah dan cepat selama ada koneksi internet. Selain itu juga tarifnya tidak begitu mahal. Gojek memegang sebagian besar pasar Indonesia karena mudah digunakan dan memiliki banyak fitur. Selain itu juga, Gojek adalah karya anak bangsa, jadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, inilah foto dari pendiri Gojek. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Perusahaan tersebut berdiri dalam bidang angkutan, transportasi, akomodasi, pengantaran barang, pengantaran makanan, bahkan pembayaran biaya rumah tangga. Selanjutnya, Gojek berkembang dan bertransformasi dengan mengikuti teknologi yang semakin maju, maka Gojek juga menambahkan layanan yang ada seperti GoCar, GoSend, GoTik, GoPay, GoTagihan, GoFood, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menggunakan sistem informasi manajemen. Ini contoh-contoh dari beberapa layanan yang disediakan oleh Gojek. Nah, suatu perusahaan berjalan dengan baik karena adanya sistem informasi manajemen untuk mengontrol seluruh kegiatan perusahaan. Dalam kasus ini, karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan Gojek merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para driver atau pekerja, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi. Oke, lanjut ke part 2, yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu Management Information System atau MIS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, layanan, atau suatu strategi bisnis lainnya. Selanjutnya mengenai proses manajemen. Proses manajemen dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan adalah formulasi terperinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu dalam aktivitas manajemen yang disebut sebagai perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut pengendalian.
Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih antara berbagai alternatif keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Menurut Francisco, proses manajemen adalah suatu proses penukaran terhadap nilai dan jasa. Next, mengenai bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari beberapa sistem informasi seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik, sistem informasi pemasaran, sistem informasi distribusi, sistem informasi personalia, sistem informasi persediaan, dan lain sebagainya. Oke, next kita lanjut ke part 3 yaitu mengenai pembahasan. Di sini kami membahas mengenai sistem informasi manajemen pada perusahaan Gojek. Yang pertama, A. Sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Terdiri dari 3 yaitu Executive Information System atau EIS. Yang kedua, Decision Support System atau DSS. Yang ketiga, Management Information System atau MIS. Oke, yang pertama kita bahas mengenai EIS atau Executive Information System adalah sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif, faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian, memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Nah, dalam Executive Information System, eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham perdana atau IPO, agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Yang kedua yaitu Decision Support System atau DSS. DSS merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan oleh manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Yang ketiga yaitu MIS. Management Information System menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. MIS menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. MIS berguna untuk efisiensi operasional. Layanan data, monitoring data, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus. Misal statistik dan data pemesanan dan transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau suksesor layanan lainnya. Next, mengenai sistem informasi untuk operasi bisnis. Di Gojek sendiri, sistem informasi untuk operasi bisnis terdiri dari Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Process Control System atau PCS. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System atau ECS. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu TPS. Jadi, TPS atau Transaction Processing System adalah suatu sistem untuk mencatat dan memproses data
hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System atau TPS, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Book order juga termasuk dalam TPS. Di dalamnya terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentuan lokasi awal dan tujuan dan form lainnya. Next ada PCS atau Process Control System. PCS merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses control system. Next, ada Enterprise Collaboration System atau ECS. ECS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta nomor HP customer sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Next, setelah mengetahui sistem informasi manajemen pada Gojek, kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi. Jadi apa aja sih komponen sistem informasi itu? Di sini yang saya sebutkan yaitu yang pertama perangkat lunak, yang kedua perangkat keras, yang ketiga people atau orang, yang keempat basis data atau data, yang kelima jaringan komputer, dan yang terakhir yaitu prosedur. Oke, kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama yaitu mengenai perangkat lunak. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak merupakan komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Gojek menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Untuk perangkat lunak ini bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Teman-teman sekalian, oke, silakan download. Yang kedua yaitu mengenai perangkat keras. Perangkat keras merupakan piranti-piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Gojek menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user, juga PC induk dan berbagai komponen komputer controlling pada kantor pusat. Yang ketiga yaitu people. People merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan data. Dalam Gojek terdapat pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, programmer, sistem analisis, administrasi database, driver atau suksesor lainnya, user ataupun penumpang, dan lain-lainnya yang mendukung dari terbentuknya perusahaan Gojek ini. Next adalah basis data atau data.
komponen informasi yang disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Pada Gojek antara lain adalah data penumpang, data driver, koordinat lokasi, dan data GoPay dan lain-lain sebagainya. Next adalah jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan media yang menghubungkan seluruh komponen secara bersama. Gojek menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Gojek seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke part 4 yaitu penutup. Kesimpulan, Gojek merupakan salah satu perusahaan unicorn yang sudah terkenal di Indonesia. Adapun sistem informasi manajemen yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan Gojek yaitu yang pertama Transaction Processing System atau TPS, yang kedua Process Control System atau PCS, dan yang ketiga yaitu Enterprise Collaboration System atau ECS. Oke, sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you!